Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Didi Priyatna. Oke teman-teman semuanya, di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang koin Pi Network lagi teman-teman ya. Setelah kurang lebih sekitar 9 hari atau 10 hari saya tidak mengupload informasi dan berita tentang koin Pi Network. Di sini saya akan menyampaikan berita, tapi bukan berita yang terbaru teman-teman ya. Ini berita lama, tapi saya rasa untuk berita ini banyak juga teman-teman pioner yang belum mengetahuinya teman-teman. Makanya di sini saya buatkan untuk beritanya, karena banyak juga di sini prediksi-prediksi bahwasannya koin Pi Network ini akan mainnet di akhir tahun 2021. Kita doakan saja teman-teman ya, mudah-mudahan segera mainnet. Tapi sebelum mainnet, saya rasa akan ada KYC massal terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi di sini juga ada yang bilang di komentar ya, Bang, apakah yang sudah KYC itu koinnya bisa dipergunakan untuk transaksi jual maupun beli? Nah, di sini saya perlu umumkan juga, informasikan juga ke teman-teman bahwasanya KYC itu tidak untuk jual ataupun beli koin Pi Network teman-teman, melainkan KYC itu untuk pengenalan ataupun data diri teman-teman ya, data diri dimana data diri kalian itu akan disimpan teman-teman, karena tujuan koin Pi Network itu koin mereka tidak ingin ditimbun oleh orang-orang yang tidak teridentifikasi dengan jelas teman-teman ya, dalam artian yang tidak punya data diri, KTP Indonesia misalnya kan, SIM, paspor, itu tidak boleh teman-teman. Makanya untuk KYC itu diberlakukan teman-teman. Nah, untuk KYC-nya di sini saya baru mendapatkan info kan baru kemarin ya, untuk 100 KYC pilot. Nah, untuk selanjutnya kita tunggu juga dari pengumuman dari pihak core team itu sendiri teman-teman ya. Jadi kita jangan asal ngomong, jangan asal berbagi berita yang tidak jelas teman-teman. Makanya di sini saya ngonten itu 9 hari atau 10 hari mungkin ya, tidak mengupload tentang koin-koin Pi Network. Itu kenapa? Karena di sini diri pribadi saya di sini sangat kesusahan untuk mencari datanya teman-teman. Karena saya membuat konten video ini bertujuan untuk ya saya memberikan detail data yang asli gitu teman-teman ya, bukan cuman mengejar view doang teman-teman. Makanya di sini saya berusaha mencari berita seakurat mungkin supaya teman-teman dapat memahaminya. Untuk sumber-sumber beritanya nanti akan saya cantumkan di deskripsi supaya teman-teman bisa juga membaca di situs websitenya langsung. Oke, dan beritanya di sini saya akan bacakan satu persatu teman-teman ya, sebagai informasi pengetahuan untuk pioner-pioner semuanya. Oke, dilanjut teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum saya lanjut ke berita Pi Networknya, di sini saya akan berbagi informasi juga buat kalian yang memegang koin Cardano ya. Buat kalian yang memegang koin Cardano, terutama di sini saya pribadi juga memegang koinnya. Alhamdulillah kalau saya beli tuh di harga 26.000 teman-teman ya, 26.000. Mungkin teman-teman juga banyak yang sangkut ya di September kemarin, September kalau nggak salah. Ada juga teman-teman yang sangkut di 39.000, di 40.000, 38.000 ya. Jadi buat teman-teman jangan di cut loss itu koin Cardano-nya, karena untuk di bulan 12 bulan Desember itu akan ada event teman-teman ya, akan ada event, saya baca berita, dan juga akan ada paus masuk di situ teman-teman. Otomatis kalau ada paus masuk di situ, harga koin Cardano itu akan ngepam teman-teman ya.
Kalau di sini pribadi saya alhamdulillah sudah ada profit walaupun sedikit ya, karena saya beli di 26.000, sekarang koinnya sudah di angka 28.000 sekian ya, sudah ada keuntungan di situ. Itu untuk koin Cardano yang pertama, dan untuk koin yang kedua itu ada koin Shiba Inu teman-teman. Seperti kita lihat koin Shiba Inu kemarin sudah mencapai ATH-nya teman-teman, dimana koin Shiba Inu mencapai di harga 1,2 rupiah kalau nggak salah teman-teman. Jadi 1,2 rupiah. Nah, untuk di Desember itu saya baca berita untuk koin Shiba Inu akan menembus ATH terbarunya teman-teman. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun ataupun di awal tahun Shiba Inu bisa mencapai 5 rupiah ataupun 10 rupiah ya, kita doakan saja. Karena di sini saya juga memegang koin Shiba Inu itu teman-teman ya. Jadi Shiba Army tetap disupport saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa membuat konten tentang berita-berita koin cryptocurrency lainnya teman-teman. Jadi bukan hanya di Pi Network itu sendiri teman-teman. Oke, kita lanjut ke beritanya teman-teman ya. Berita ini ataupun artikel ini saya ambil dari situs website. Nama websitenya saya lupa, nanti saya akan cantumkan di deskripsi teman-teman. Video ini saya buat untuk menyemangati teman-teman semuanya agar jangan lupa petirnya ya, tetap disiplin. Karena kalau kita simak ke belakang ya, di tahun 2008 muncul cryptocurrency, aset uang digital yang bernama Bitcoin, yang mau menambang mining gratis saat itu hanya melalui komputer dan laptop teman-teman. Karena di tahun 2008 itu handphone Android itu belum ada teman-teman ya, belum ada. Nah, tapi banyak yang tidak percaya teman-teman, apakah si Bitcoin itu akan ada harganya di masa mendatang teman-teman. Nah, di sini dari tahun 2008 sampai 2021 itu kan jangkanya 14 tahun kurang lebih teman-teman ya. 2010 sampai 12, iya 14 tahun teman-teman, kurang lebih 14 tahun. 2010, 2021, 11, 13. Nah, tetapi kita lihat kenyataannya pada saat ini teman-teman, mata uang digital ataupun koin Bitcoin ya, Bitcoin mbahnya koin cryptocurrency, pada saat ini di bulan November 2021 teman-teman, seperti kita lihat harganya mencapai 900 juta teman-teman. Yang dulu di tahun 2008 mereka diolok-olok teman-teman ya, karena harganya itu masih murah teman-teman. Jadi banyak orang yang tidak percaya apakah si Bitcoin itu akan ada harganya di masa mendatang. Tetapi kita lihat kenyataannya sekarang teman-teman. Dan mudah-mudahan koin Pi Network juga demikian teman-teman ya. Koin Pi Network juga mudah-mudahan demikian. Jadi buat kalian jangan berkecil hati, biarkan saja. Yang mengolok-olok biarkan saja. Karena logikanya gini teman-teman. Universitas Stanford itu kan universitas terkemuka di dunia teman-teman. Kita berpikirnya gini, tidak mungkin mereka menciptakan koin itu kalau tidak ada fungsi ataupun manfaatnya di masa mendatang teman-teman ya. Kita di sini kilas balik dulu di tahun 2008 seperti yang tadi saya sudah ceritakan. Bukan tidak mungkin teman-teman, bukan tidak mungkin di sini koin Pi Network ini akan bersaing dengan cryptocurrency lainnya teman-teman. Nah, di sini juga ada sekitar tahun 2009 sampai 2010 sudah mulai ada nilainya di bawah 10.000. Bahkan di Italia 10.000 Bitcoin hanya bisa ditukar dengan satu pizza teman-teman. Bayangkan teman-teman, 10.000 Bitcoin hanya bisa untuk membeli satu pizza. Sedangkan sekarang teman-teman, harga Bitcoin itu berapa? Ya memang kita tidak boleh untuk
menyamakan si Bitcoin dengan Pi Network teman-teman, tapi kan namanya ini satu progres, namanya teman-teman satu progres, yaitu cryptocurrency, dimana koin kripto ini semakin tahun harganya akan semakin berkembang ataupun bertumbuh teman-teman. Jadi ini video ini saya buat untuk menyemangati teman-teman semuanya, bahwasanya insya Allah jika sudah mainnet teman-teman akan memetik hasilnya. Kita doakan saja teman-teman ya. Ini juga ada artikel lagi, saat ini Anda bisa menambang mining gratis melalui HP, yaitu koin kripto yang bernama Pi Network teman-teman. Jadi tetap semangat pioner-pioner Nusantara dimanapun kalian berada, tetap semangat, dijaga petirnya ya, diajak keluarganya, teman-temannya diajak, tambahkan dalam security circle-nya ya, biar tetap terjaga di angka 100 teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke berita selanjutnya. Crypto Pi Network baru dikembangkan oleh Stanford University yang juga merupakan pengembang kripto Ethereum, di mana Ethereum itu kripto nomor 2 yang paling besar teman-teman, yang paling besar setelah Bitcoin, di mana harganya di bulan November ini koin kripto Ethereum ini sudah mencapai di harga 64 juta teman-teman ya. Saat ini belum ada harga resmi, tetapi banyak negara sudah diperjualbelikan barter untuk marketplace teman-teman. Jadi ada di beberapa negara yang sudah mulai memberlakukan koin Pi Network itu sebagai alat barter teman-teman ya. Jadi ibarat kita mau beli laptop, mau beli HP, mau beli televisi, itu bisa bayar memakai koin Pi Network teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, sudah saya upload videonya, di mana ada kurang lebih 10 progres yang sedang dikembangkan oleh koin Pi Network itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke artikel ataupun berita selanjutnya teman-teman. Oke, ini ada berita juga bahwasanya penguat dan pendukung di Indonesia teman-teman. Ini CEO Indodax kalau nggak salah teman-teman ya, Indonesia Pelaku. Oke teman-teman, CEO Indodax Mr. Oscar Darmawan teman-teman di sini menuliskan history Pi Network. Kita ketahui Indodax adalah salah satu exchange yang kredibel di Indonesia dan sudah memiliki izin di Bapepti teman-teman. Jadi si CEO Indodax ini juga masuk di dalam komunitas Pi Network ini teman-teman. Bukan tidak mungkin teman-teman suatu saat nanti koin Pi Network itu akan ada ataupun akan di listing di Indodax teman-teman. Bila mana di listing di Indodax, berarti kita lebih gampang untuk mencairkan hasil mining kita teman-teman menjadi rupiah. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah di sini orang-orang besar teman-teman, orang-orang besar seperti pendiri Indodax ini, Mr. Oscar Darmawan, juga menambang koin Pi Network teman-teman, karena dia tahu potensi yang akan datang ataupun keunggulan dan kegunaan Pi Network itu sendiri teman-teman. Masa orang gedean aja nambang, kita nggak mau teman-teman ya. Jadi selagi tidak dipungut biaya, ini mumpung gratis loh teman-teman ya, mumpung gratis. Jadi pergunakan waktu kalian dengan baik teman-teman. Dan mudah-mudahan berita yang saya baca dan saya analisa lebih dalam, mudah-mudahan di tahun ini ataupun nanti di tahun 2022 segera mainnet dan segera listing di exchange Binance misalnya ya, Binance, di toko kripto Indodax, dan mudah-mudahan saja teman-teman ya. Oke, dan di sini Indodax tadi sudah ya. Di sini ada artikel lagi, berita teman-teman bisa disimak. Ini videonya agak panjang karena saya ingin memperjelas juga dan menyemangati juga buat teman-teman semuanya. Karena sudah lama juga saya tidak membuat
konten tentang Pi Network. Terus terang saya susah untuk mencari beritanya teman-teman ya. Untuk mencari berita yang akuratnya itu susah teman-teman. Oke, dan ini untuk Twitternya dari Pi Network core team saya ambil dari tanggal, untuk Twitternya di tanggal 3 November teman-teman ya. Di tanggal 3 November di sini dia nge-tweet untuk lebih semangat lagi menambangnya untuk hasil yang memuaskan ataupun hasil yang terbaik teman-teman. Jadi untuk pihak Pi Network core team itu menyarankan lebih semangat lagi agar mencapai hasil yang terbaik ya, mudah-mudahan sesuai progres yang dia kembangkan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya mendapatkan berita lagi ya yang saya rasa ini pantas untuk saya bagikan. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, silahkan di skip aja, tapi kalau belum tahu silahkan disimak teman-teman ya. Kita di sini belajar bareng. Jadi 1 miliar pengguna Pi Network jika semua lolos KYC akan menjadi potensi mata uang digital Stellar Lumens ataupun XLM, akan menyentuh harga all time high-nya itu teman-teman, dimana untuk harga Stellar di bulan April kemarinnya, di bulan April 2021 itu kan di harga, kalau nggak salah di harga 9.400-an, dan untuk di bulan Mei-nya itu menyentuh harga 10.800. Nah, apabila prediksi koin Pi Network ini masuk di dalam blockchain ataupun jaringan Stellar ini, maka si Stellar ini akan menjadi cryptocurrency yang mahal teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini prediksinya, artikel prediksi beritanya teman-teman, dikutip dari Kertas Putih Pi Network with Paper, bahwa perkembangan melalui smartphone yang dilakukan para pioner menggunakan teknologi protokol konsensus bintang, yang artinya seluruh jaringan Pi Network terdiri dari sistem dari Stellar, yang berarti harga Pi jaringan pasti di bawah Stellar Lumen teman-teman. Nah, jika prediksi ini benar, untuk saat listingnya, saat mainnetnya itu koin Pi itu bisa di bawah harga Stellar teman-teman, harga koin XLM itu. Tetapi beda cerita teman-teman, kalau si koin sudah masuk market, sudah masuk bursa, itu beda cerita teman-teman, karena itu market yang memainkan. Bolehlah satu koin Pi dihargai misal 10.000 ataupun 100.000 pada saat mainnet ataupun saat listing teman-teman, tapi lambat laun si market itu akan mempermainkan harganya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bicara tentang Stellar, di bulan April Stellar mencapai harga 9.300 teman-teman. Ya benar, di bulan April kemarin, dan harga tertingginya di bulan Mei itu 10.800-an teman-teman. Bisa dilihat di Coin Market Cap story si koin XLM ini teman-teman ya. Oke, di sini porsi peredarannya diatur sebagai proporsi berikut: 20% di pasar dan 80% dipegang oleh perusahaan pengembangnya teman-teman. Jadi jika si koin Pi Network ini mengikuti alur dari XLM ini, mungkin akan sama peraturannya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga masih banyak juga, karena artikelnya panjang teman-teman, videonya nanti kepanjangan. Teman-teman juga mungkin bosen kalau kepanjangan ya. Pada intinya ini artikel berita ini, koin Pi Network ini akan masuk di dalam jaringannya XLM teman-teman, dimana saat mainnet kemungkinan harga koin Pi itu akan di bawah XLM, dimana si XLM ini pada November di harga 5.000-an teman-teman. Nah, kalau koin Pi Network masuk nanti pasti di bawahnya XLM. Ini hanya prediksi teman-teman, jangan pesimis ya, ini hanya prediksi.
ketentuannya kita serahkan ke pihak core team nanti ya. Jadi ini hanya sebuah prediksi buat kalian, tetap semangat untuk nambangnya ya, tetap semangat, dimana sensus global kan sudah menginformasikan bahwa 110 negara itu akan ada bagian harganya masing-masing seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya teman-teman. Untuk videonya cukup sampai di sini dulu teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Kekurangan saya mohon dimaafkan. Saya Didi Priyatna undur diri, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Jangan lupa disupport channel saya, di like dan di subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.